yang akan membahas PRTG for University. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Kami dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi selaku Platinum Partner dari Pessler sejak tahun 2018. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana implementasi PRTG untuk monitor jaringan di lingkungan kampus dan sekolah. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak W.W. Darmawan selaku CTO dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi untuk menyapa kita semua. Silakan Pak W. Silakan Pak W untuk menyapa Pak. Ya. Terima kasih Mbak Nurma. Pak W. Ya. Terima kasih Mbak Nurma. Selamat siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Senang sekali pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar ini, di mana untuk kesempatan ini topik yang kita bahas ini adalah PRTG untuk university ataupun school ya. Nah, jadi PRTG sendiri itu adalah produk monitoring tool, network device, dan server. Dan kemudian produk ini juga terus-menerus dikembangkan ya. Jadi next step-nya mereka juga mendukung virtualisasi, kemudian mendukung dan yang perkembangan terakhir. Kemudian dari sisi adopsi industri secara komersial, produk ini juga sudah digunakan cukup luas ya di berbagai sektor industri seperti ISP, telco, ya, bank ataupun insurance, asuransi ataupun multi-finance. Kemudian di healthcare ya, rumah sakit ataupun klinik. Dan juga dapat dieksplorasi ya untuk keperluan riset ataupun kalau di universitas itu sebagai tools mendukung untuk tugas akhir. Hal ini dimungkinkan karena dari PRTG sendiri itu ada ditawarkan ya free version, tapi tentu saja nanti ada batasan jumlahnya yang bisa dimonitor. Tapi uniknya fiturnya bisa dimanfaatkan secara full features. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Selamat mengikuti acara ini. Semoga apa yang dibagikan di acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak W. Berikut kita akan mendengarkan sharing presentasi. Ya. Terima kasih Pak W. Berikut kita akan mendengarkan sharing presentasi dari Ibu Yesi. Beliau adalah Sales Manager dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi. Silakan Bu Yesi. Selamat siang semuanya Bapak Ibu yang telah hadir pada event webinar kita hari ini.
Sebelum memasuki materi kita untuk event hari ini, izinkan Yesi untuk memperkenalkan dari Cipta Mandiri Solusi. Oke. PT Daya Cipta Mandiri Solusi ini established sejak tahun 2005, dan kita itu berfokus di struktur cabling, ada respon, juga ada network implementasi. Ini kita ada beberapa produk, itu Manage Engine, Nagios, Fastler, Navigate, dan Fastler. Dan di Fastler ini kita nanti yang akan kita bahas. Next. Nah, ini fokus kita membangun data center ya. Bisa lihat di sini infrastruktur data center kita mulai dari pembangunannya, Resport, terus kita juga ada support AC Precision dan UPS. Dan di sini ada beberapa brand yang sering kita gunakan di customer kita, dan ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Ada brand untuk Resportnya, GT Floor, untuk UPS kita ada pakai APC, dan PAC-nya ada pakai Libat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di screen-nya ada kabel yang berantakan seperti ini. Ini beberapa data center yang masih kita temukan. Nah, kita merapikan ini. Jadi kita struktur cabling. Dan beberapa brand cabling yang kita pakai ada Panduit, Netfill, dan rak-nya kita menggunakan Inbara. Nah, kita juga support untuk CCTV ya, dan beberapa brandnya. Kita mulai dari access door-nya, PMS. Dan kita juga support untuk sistem visitor management. Nah, untuk di data center kita juga ada solusi IMS, itu dari AKCP. Dan di sini Bapak bisa lihat ini ada beberapa sensor yang kita gunakan untuk mendetek suhu, titik air, seperti itu, api. Nah, kita masuk ke solution monitoring system. Di sini kita ada produk PRTG yang dimana nanti akan kita bahas, tapi konsentrasinya untuk universitas. Di sini PRTG ini bisa monitoring infrastruktur data center Bapak Ibu, aplikasi, database, dan IMS juga. Dan kita juga saat ini udah jadi training partner untuk produk ini ya. Dan status kita platinum partner. Nah, kita juga punya solusi yang sama untuk monitoring network, yaitu Nagios. Nagios SI, bedanya dengan PRTG, dia ini based on-nya Linux. Kalau di PRTG tadi dia Windows. Fungsinya juga sama untuk monitoring infrastruktur data center seperti server, router, aplikasi, database. Nah, kita juga punya solution yang sama, itu dari Motadata, yaitu Motadata IT Operation Monitoring. Kita juga punya aplikasi monitoring, yaitu dari IG Innovation. Nah, kita juga punya solusi IT Service Management. Ini adalah sistem dari Manage Engine, nama produknya Service Desk Plus, yang ini di mana tools-nya untuk menangani permintaan atau insiden dari sisi customer ataupun di internal perusahaan Bapak Ibu ke tim IT ataupun permintaannya. Nah, kita juga sama produk yang sama IT Service Management dari Motadata. Kita juga punya solusi IT Service Management yang based on cloud, itu dari Press Service. Nah, kita juga support untuk cloud ya, layanan cloud seperti virtual data center, virtual server, backup. Ini kita partner dari Jetagrid, dan data centernya juga sudah ada di Indonesia. Nah, kita juga punya solusi untuk ngedetek email kita ya, itu dari PowerDMAC. Nah, kita juga punya solution untuk IT alert dan marketing message, itu dari produk Sendquick. Di sini kita juga bisa blasting message-nya itu
by sosial media seperti Telegram, Facebook, Line, dan WeChat. Dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi sosial lainnya. Next, kita juga punya solusi untuk chart, itu dari Quotient Chart. Kita juga punya untuk manajemen database-nya, itu dari Navicat. Kita juga punya aplikasi PHP Runner. Nah, kita juga punya solution untuk human resource management, yaitu orang E. Nah, ini profil tim kita, ada Pak Franky, CEO kita, Pak WW, CTO teknikal kita, dan Pak Sony ini adalah project manager kita. Ini profil beberapa tim, termasuk saya juga, ada Bu Nurma, ada Pak Roni nanti pre-sales yang akan presentasi produk materi kita hari ini. Ini beberapa achievement kita di tahun sebelumnya, 2020, kita dapat Platinum Wrestler dan Training Partner di Indonesia untuk produk PRTG. Alamat kantor kita ada di Utan Kayu. Jika Bapak ada kebutuhan, bisa kontak kita dan kita siap support. Terima kasih, Bu Nona. Terima kasih, Bu Desi. Senang sekali kita melihat berbagai solusi dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi yang dapat membantu kita semua. Sekarang saat yang tiba, saya akan mempersilahkan narasumber kita, Bapak Ahmad Sahroni selaku Presales dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Mas Roni. Ya, makasih Mbak Nurma. Oke. Terima kasih untuk teman-teman ya yang udah bergabung di acara event ini. Semoga hari ini kita mendapatkan berkah ya dari puasa yang sudah kita lakukan, dan semoga ini ya masih kuat untuk menjalankan puasa. Oke, hari ini saya akan memberikan informasi ya mengenai PRTG, Monitor for University dan School. Nah, di sini ada 4 poin yang nanti saya sampaikan ya. Yang pertama yaitu PRTG Overview, yang keduanya PRTG Fitur, ketiganya PRTG Implementasi ya, terus yang keempat yaitu PRTG untuk riset, yaitu riset di sini lebih concern ke arah ini ya, semacam memberikan informasi untuk kalangan sekolahan ataupun fakultas seperti itu ya. Jadi nanti apa yang bisa kita ambil ya dari PRTG, terus dengan perangkat yang udah ada coba kita combine, dan itu akan menghasilkan sesuatu hal yang baru yang nantinya untuk riset atau tugas akhir ya untuk sekolahan ataupun untuk fakultas atau kuliah itu sendiri. Oke, kita masuk ke overview PRTG. Nah, PRTG ini sekali lagi dia dari Namruk Jerman ya. Jadi ini adalah sistem aplikasi monitoring ya yang berbasis Windows, dan dia berdasarkan sensor ya. Jadi acuan PRTG itu berdasarkan sensor dengan menggunakan protokol ping, SNMP, WMI dan lain sebagainya. PRTG ini mampu ya memonitoring perangkat, sistem, aplikasi, traffic, net flow, dan lain sebagainya, dan tidak membutuhkan plugin tambahan. Nah, kita masuk ke sensor available ya. Sensor itu adalah ya memonitoring satu aspek dari perangkat. Contohnya ada ping, ada uptime, ada CPU load, memory disk free, dan lain sebagainya. Ini ping, ini uptime, ini health, ini CPU load, disk free, dan memory. Ini disebut sensor, yaitu satu aspek ya, memonitoring satu aspek daripada device. Nah,
Ini available ya, atau list available-nya yang sudah disediakan oleh PRTG. Ini ada grup common sensor, meliputi sensor cloud HTTP sensor dan lain sebagainya. Ada bandwidth monitoring sensor. Nah, di sini ada IFIC, flow, net flow, terus S flow dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada web server ya, HTTP. Nah, ini informasinya ada HTTP ya, banyak sekali di sini. Dan jika ingin lebih detailnya bisa klik link URL di bawah ini. Nah, ini adalah sensor available ya dari PRTG. Oke, kita next. Kita masuk ke teknologi. Jadi PRTG itu teknologi disupport ya, support teknologinya yaitu ada SNMP. Di sini SNMP-nya all versi ya. All versi, baik itu SNMP versi 1, versi 2, maupun versi 3. Nah, selanjutnya ada flow. Flow teknologi ini bisa menggunakan NetFlow, JFlow, IPFIC, dan lain sebagainya. Ada SSH, UMI, ping, dan SQL. Nah, jika ingin menggunakan custom sensor, kita bisa menggunakan acuan ya, Powerful IPA, yaitu Python, Execute, DLL, PowerShell, dan VB scripting. Nah, dari teknologi ini PRTG mampu memonitoring performa, database, network, aplikasi, cloud, service, dan hardware. Oke, kita masuk ke arsitektur PRTG ya. Jadi setelah kita install PRTG itu ada 2 service yang jalan. Pertama yaitu service core, yang kedua yaitu probe server ya. Nah, untuk yang core server ini adalah bagian utama dari PRTG yang mencakup web server, data storage, report engine, notifikasi sistem, dan lain sebagainya. Untuk probe sendiri yaitu bagian yang melakukan polling atau yang melakukan monitoring ya, secara real time. Dia itu bisa berupa local probe, remote probe, dan cluster. Hasil dari monitor akan di forward ke core server. Nah, ini adalah tampilan services yang jalan di Windows yang sudah diinstal PRTG. Ini ada PRTG Core Server Service, ada PRTG Probe Service. Nah, ini gambarannya ya, agar lebih mudah untuk pemahaman. Jadi ini adalah sensor. Sensor ini dimonitor oleh si local probe ya, atau probe. Kalau yang satu mesin disebutnya local probe. Nah, hasil dari pooling dia akan di forward ke core server. Nah, ini dalam satu proses sudah selesai gitu ya. Nah, ada lagi dia menggunakan remote probe. Nah, remote probe itu pooling yang untuk memperpanjang si local probe. Bisa interkoneksinya menggunakan lokal ya. Bisa juga interkoneksinya menggunakan IP public atau internet. Sedangkan cluster juga sama polanya. Jadi dia bisa menggunakan koneksi lokal, bisa menggunakan koneksi IP public ataupun internet. Nah, ini arsitektur, gambaran arsitektur dari PRTG. Oke, kita masuk ke hierarki ya. Jadi hierarki PRTG itu menyerupai akar pohon. Dia ada root, ada probe, ada group, ada device, ada sensor. Jadi modenya itu tree ya, ke bawah gitu. Nah, contoh aktualnya seperti ini. Ini ada root group. Root group ini berisi semua objek ya dalam PRTG. Terus ada local probe. Local probe itu ini bisa berisi device, bisa berisi group, subgroup, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk grup sendiri itu biasanya berisinya ya subgroup sama device gitu ya. Nah, kalau untuk device itu mewakili salah satu komponen ya dalam network ya berdasarkan IP public ataupun hostname. Nah, sedangkan untuk sensor itu memonitoring satu aspek dari perangkat ya atau device dan setidaknya memiliki channel. Nah, ini dia sensor itu yang kotak kecil-kecil ini. Nah, ada lagi channel ini yang menerima hasil polling atau yang menerima monitor ya. Yang menerima hasil dari monitor. Ini adalah channel. Jadi di monitoringnya itu akan direcord oleh si channel ini. Jadi di sini value-nya ada dan akan selalu direcord oleh si channel. Oke, kita masuk ke interface ya. Interface PRTG seperti ini. Jadi ini adalah all sensornya, ketahuan ya ada berapa. Terus di sini ada current alarm. Jadi alarmnya itu ada berapa ya. Di sini total ada 12.
down-nya 8 dan warning-nya ada 4. Up-nya ada 68 gitu kan. Nah, di sini juga ada informasi ya, informasi jika memang PRTG-nya itu ada update seperti itu ya. Nah, ini kita bisa buat auto update atau kita update butuh sentuhan ya, semacam kita klik install update baru dia eksekusi. Nah, ini adalah tampilan welcome ya, welcome interface dari PRTG. Oke, kita masuk ke interface. Ini adalah interface device ya dari PRTG. Nah, di sini ada beberapa item yang saya informasikan. Di atas ada yang namanya main menu bar ya. Main menu bar ini bagian paling atas dari PRTG ya. Di sini ada menu besarnya, menu publiknya, ada home, device, libraries, dan lain sebagainya. Nah, di situ juga ada informasi alarm yang down itu, ini yang baru down dan ini down yang sudah ada ya. Nah, ini adalah informasi warning dan lain sebagainya. Di sini ada pencarian dan ada untuk logout seperti itu. Nah, di bawahnya adalah pack header bar. Pack header bar itu saat kita mengklik objek yang ada di pack content, maka dia akan memberikan menu ya. Jadi saat kita klik apapun yang ada di pack content, maka pack header bar-nya akan berubah sesuai dengan objek yang kita klik. Nah, di dalamnya biasanya ada overview, terus ada 2 hari ya secara grafik, 30 hari, 300 atau 1 tahun ya. Ini adalah historicalnya dan ada alarm, log, manajemen dan lain sebagainya. Di bawahnya ada viewing option. Viewing option ini hanya untuk melihat atau untuk memberikan view ya sesuai dengan yang ada di sini untuk pack content ini ya. Jadi saat kita klik S maka pack content-nya akan mengecil. Kalau kita klik M ya disesuaikan ya. Jadi ukurannya akan disesuaikan dengan yang kita klik di viewing option ini. Nah, selanjutnya ada pack content. Pack content ini yaitu device-device atau grup-grup yang sudah kita masukkan ya atau sudah kita add di PRTG. Di bawahnya ada pack footer. Pack footer ini yaitu bagian bawah dari PRTG ya, yang memberikan informasi dia versi berapa, terus dia login menggunakan user apa, dan auto refresh-nya berapa lama lagi. Nah, ini adalah interface dari PRTG ya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur dari PRTG. Di sini ada 6 poin penting ya dari fitur PRTG itu. Pertama yaitu flexible load. Kedua, multiple user interface. Ketiganya, cluster file over solution. Keempatnya, map dan dashboard. Kelima, distribute monitoring. Dan keenam, in-depth reporting. Oke, kita masuk ke flexible load. Ini akan memberikan informasi atau notifikasi setelah ada sensor yang down. Jadi kalau ada sensor yang down ya, atau sensor yang berubah status warnanya, bisa kuning maupun yang lainnya, maka dia akan memberikan satu yaitu alarm di atas ya, alarm. Nah, alarm ini biasanya dia juga akan memberikan bunyi ya untuk pop up saat alarm itu muncul seperti itu. Nah, ini parsial, kita juga bisa men-trigger ya, men-trigger informasi itu, informasi alarm itu ke email ataupun ke Telegram. Dan ini kita bisa schedulekan. Jadi dischedulekan sesuai dengan kebutuhan kita lah ya. Jadi katakanlah saya ingin menerima notifikasi dari PRTG itu di waktu jam kerja seperti itu. Nah, itu possible dilakukan. Jadi saat di keluarga si PRTG ini nggak selalu memberikan notifikasi atau trigger notifikasi. Nah, ini adalah flexible load dari PRTG ya. Nah, ini adalah contohnya. Yang merah ini informasi dari email. Jadi informasinya seperti ini adalah down eskalasi. Jadi PRTG itu possible ya untuk melakukan eskalasi untuk notifikasinya. Jadi saat sensor down dalam kurun waktu tertentu kok belum ada penanganan, maka si PRTG ini bisa ya melakukan eskalasi. Nah, eskalasinya ini biasanya yang ditujukan itu ke atasannya atau orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi ya. Nah, ini untuk eskalasi PRTG.
Di bawahnya ini adalah threshold, jadi kalau seandainya bandwidth melebihi kapasitas, dia akan warning ya, memberikan notifikasi. Nah, ini adalah contoh untuk yang normal ya. Nah, di bawahnya ini yang Telegram, ini notifikasi pakai Telegram. Outputnya seperti ini. Oke, kita masuk ke multiple user interface. Jadi PR2G itu ya hanya bisa diinstal di Windows ya. Baik itu Windows 7, 10, Windows Server. Sesuai kebutuhan. Kalau seandainya kita menggunakan yang freeware, kita pakai laptop kita sendiri juga udah bisa gitu kan. Nah, kalau untuk yang butuh sensornya gede, ya itu pasti membutuhkan Windows Server ya, itu untuk sesuatu yang lebih kuat seperti itu. Jadi kalau seandainya pakai Windows Server, dia lebih greget lah seperti itulah ya. Nah, oke. Kita masuk lagi ke web interface. Jadi web interface dari PRTG ini adalah membuka PRTG secara default ya. Jadi gampangannya ini adalah interface utama ya dari PRTG. Jadi dia menggunakan web browser ya. Bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla atau yang lainnya ya. Pokoknya dia web browser. Nah, saat kita mengakses ini, maka itu akan diberikan full konfigurasi. Baik itu device-nya, sensornya, sistem administrasi, dan user management. Jadi full konfigurasi itu saat kita klik di sini ya, di setup, maka dia ada overview, ada account setting, sistem administration, dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan full konfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke PRTG Desktop. Jadi PRTG Desktop ini adalah dia aplikasi execute. Kita install dulu, setelah diinstal ya kita masukkan URL, user dan password, dan kita baru bisa akses. Nah, ini untuk PRTG Desktop ya. Jadi PRTG Desktop ini sudah ada ya di Linux, yaitu di Ubuntu Desktop, dan ada di Windows. Nah, untuk yang Mac kemungkinan udah ada ya. Nah, jadi saat ini kita install dulu ya PRTG Desktop-nya. Setelah itu kita akan koneksikan ke URL PRTG-nya. Setelah itu kita bisa membuka seperti ini. Nah, ini jika Bapak ya mempunyai lebih dari satu PRTG ya, lebih dari satu PRTG, maka kita bisa menggunakan PRTG Desktop ya untuk centralize-nya. Jadi aplikasi terpusat seperti itu. Jadi kalau Bapak punya dua PRTG ya, dua core, nah itu kita bisa jadikan satu tampilan atau view yaitu di PRTG Desktop ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke mobile apps. Jadi PRTG kita itu sebenarnya kita bisa akses loh dari handphone ya, bisa itu dari Android maupun iOS. Tapi dengan satu syarat yaitu URL PRTG kita itu sudah kita akses dari luar. Nah, maksudnya kita akses dari internet ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita install ya PRTG-nya, PRTG apps-nya. Setelah kita install, kita tinggal scan barcode ya dari user account kita seperti apa, kita scan barcode dan secara auto si aplikasi ya dari handphone ini akan mengenerate dan kita sudah bisa terhubung oleh PRTG kita ya. Tapi syaratnya itu URL-nya harus sudah bisa diakses dari luar. Oke, kita masuk ke failover solution ya dari PRTG. Nah, ini yang menginginkan high availability ya. Jadi kalau seandainya saya tidak mau nih core saya ini nanti down ya, ada down gitu kan. Nah, maka solusinya yaitu menggunakan cluster failover solution. Nah, di sini technical informasinya seperti ini. Jadi kalau seandainya si current master ini down ya, baik itu down-nya itu karena koneksinya down ataupun karena hardware-nya atau perangkatnya yang bermasalah. Nah, maka kinerja dari si current master ini akan di take over oleh si failover node seperti itu ya. Nah, kalau seandainya si current master ini sudah up kembali ya, baik itu networknya maupun perangkatnya sudah up kembali, maka si failover node ini akan mengembalikan tugasnya ke si current master. Jadi akan diambil alih kembali oleh si current master ya, seperti itu. Nah, ini statusnya connected dan connected. Kalau seandainya si current master down, maka nanti di sini
disconnected dan ini yang connected. Jadi take over seperti itu ya. Nah, cuman di sini ada kekurangannya ya. Jadi failover node itu akan melakukan mirroring ya. Jadi dari current master dan failover ini akan melakukan mirroring. Itu satu sisinya. Di sisi yang sama dia juga akan melakukan monitoring ya. Monitoringnya itu di device yang sama. Jadi inilah yang disebut aktif-aktif ya. Dan akumulasi sensornya yang awalnya dari 1000 nanti akan berkurang menjadi 500. Kenapa? Karena yang dimonitoring oleh si master dan failover ini sama ya, device-nya sama. Di satu sisi dia akan melakukan mirroring, di satu sisi dia akan melakukan monitoring di device yang sama. Nah, ini adalah kekurangannya dari cluster failover solution. Oke, kita masuk ke map dan dashboard. Yang menarik dari PRTG yaitu ini, ya menurut saya ya. Jadi karena kita bisa meluangkan argumentasi kita ya ke dashboard PRTG. Nah, informasinya seperti ini. Intinya kita bisa membuat icon sendiri ya. Jadi kita punya gambar dengan extension PNG. Nah, kita upload ke PRTG. Nah, gambar itu sudah bisa kita gunakan sebagai ini ya icon ya, icon di PRTG. Jadi kayak handphone gini kan sebenarnya di PRTG itu nggak ada ya, nggak ada icon handphone seperti itu. Adanya ya paling ini. Nah, ini adalah tambahan ya, tambahan yang kita juga bisa deploy ya, kita bisa lakukan. Nah, setelah kita punya gambar icon-icon yang sudah kita pilih, kita tinggal deploy dan kita tinggal susun ya, susun. Jadi kita maunya itu view atau dashboard itu seperti apa. Nah, oke, ini yang sudah pernah diimplementasi ya. Ini di Pertamina Hulu Energy. Jadi saat kita klik Pulau Jawa ini, maka dia akan reload ke Pulau Jawa ya. Nah, saat diklik lagi ke Sumatera, hal yang lebih kecil, maka dia akan masuk ke yang lebih detail. Katakanlah diklik ke Jawa Tengah, maka dia akan masuk ke Jawa Tengah. Nah, kalau yang ini pakai geomap. Jadi yang menginginkan map dengan susunan seperti ini, map ini possible ya dilakukan oleh PRTG. Jadi kita hanya memasukkan alamat ya di device-nya. Kalau nggak perlu alamat ya pakai latitude longitude. Maka secara otomatis si PRTG ini akan mengenerate ya sesuai dengan keberadaan atau koordinat dari di device itu sendiri. Nah, ini untuk yang geomap ya. Nah, kalau yang ini yang suka dengan topologi, nah kita bisa membuat topologi sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, alurnya kayak gimana? Kalau ini satu line ini yaitu memberikan informasi kapasitas daripada si bandwidth itu sendiri ya. Jadi satu line ini bandwidthnya berapa, sudah dipakai berapa dan available-nya berapa seperti itu. Nah, ini untuk yang model topologi. Kalau yang bawah ini kombinasi ya. Ini ada top 10 dan di sini ada kombinasi seperti ini. Nah, ini adalah gambarannya. Intinya satu ya, untuk dashboard itu ikonnya kita bisa deploy sendiri. Extensionnya yaitu .png. Nah, terus kita upload. Setelah kita upload, kita bisa menggunakan icon kita ya. Jadi kita ingin model kayak gimana itu bisa lah. Kita bisa argumentasikan dashboard kita itu seperti apa. Nah, itu lebih enak ya karena kita punya icon tambahan yaitu icon dari kita dari diri kita sendiri ya, yang kita upload ke PRTG. Nah, seperti itu. Nah, oke, ini adalah map dan dashboard dari PRTG. Oke, kita masuk ke distribute monitoring. Jadi distribute monitoring ini sebenarnya perpanjangan dari si local probe ya. Local probe itu kan suatu mesin ya dari PRTG ya. Nah, kalau kita katakanlah punya cabang di tempat yang jauh, nah ada yang namanya remote probe. Nah, ini core-nya dari New York, di London ini diinstal remote probe 1. Dan di Paris diinstal remote probe 2. Interkoneksinya tetap kita akan mengarah ke IP yang ada di core ya. IP publiknya core itu berapa. Nah, ini interkoneksinya menggunakan internet ya. Oke, kita masuk yang lebih detail lagi.
Nah, ini di sini ada warna hijau ya. Warna hijau itu berarti ini satu lokasi dan beda gedung lah katakanlah ya. Jadi ada head office, ada cabang satu. Di tengahnya ini ada firewall ya. Nah, jika head office atau di core ini ingin memonitoring cabang satu ya di sini, maka si firewall ini juga potnya harus ada yang dibuka kan. Nah, dikatakanlah pot 161 gitu kan. Nah, itu untuk SNMP. Nah, kalau ingin menggunakan atau memonitoring WMI, maka firewall yang ada di sini, pot yang akan dibuka itu banyak. Dan ini kurang secure ya untuk security. Nah, makanya di cabang satu ini lebih bagus di install remote probe ya. Nah, setelah diinstal remote probe, tetap dia buka pot ya, tapi yang dibuka hanya satu pot TCP di 23560. Maka itu sebagai koneksi dari remote probe ke core. Nah, setelah itu si remote probe ini akan melakukan pooling di cabang satu, poolingnya di remote probe. Nah, hasilnya nanti akan dilewatkan oleh port 23560 ke arah core. Jadi kita tinggal buka satu pot, maka cabang satu ini kita bisa pooling menggunakan bantuan remote probe. Nah, itu adalah kelebihannya ya untuk menggunakan remote probe. Jadi nggak terlalu banyak open port di sisi firewall. Nah, ini untuk yang lokal. Nah, untuk yang dari internet atau IP public, katakanlah di cabang 2, nah, remote probe ini kita installnya ada di standalone ya internet. Jadi di sini tidak ada tunnel atau MPLS. Nah, maka si remote probe ini akan langsung menembak IP-nya si core server ini ya. Jadi ini IP publiknya berapa langsung tembak ke arah sana dengan port yang sudah dibuka ya di 23560. Dan kalau sinkronisnya udah selesai, maka si cabang 2 dan cabang head office ini akan bisa sinkronis ya. Dari remote probe 2 ke core server dari head office. Untuk yang cabang 3 juga sama polanya ya. Jadi dari sini dia langsung tembak IP-nya berapa di sini. Nah, setelah itu kita tinggal sinkroniskan antara remote probe dan core. Setelah connect, maka kita bisa akses menggunakan IP yang ada di IP core. Nah, ini adalah distribute monitoring untuk PRTG. Kita masuk in deep reporting. Jadi PRTG itu kita bisa meng-create report ya sesuai dengan kebutuhan. Template-nya sudah disediakan ya seperti ini informasinya. Di sini ada summaries-nya. Karena PRTG itu acuannya sensor, maka ya pastilah reportnya juga acuannya sensor juga. Nah, ini ada summaries-nya, terus ini ada grafiknya ya. Nah, ini informasinya. Nah, ini disupport juga auto report ya. Jadi kita setup dulu schedule-nya. Katakanlah kita ingin reportnya itu auto per 1 minggu gitu ya. Nah, itu juga possible. Mau per 1 minggu, mau per 1 hari, mau per 1 bulan. Nah, itu kita setup dulu. Setup, terus setelah di setup kita akan trigger ke email siapa gitu ya. Nah, setelah itu maka setelah waktunya maka ini adalah informasi setelah report yang sudah di-generate dan sudah di-trigger ke email yang dituju. Nah, ini outputnya dia PDF dan SFP ya. Nah, informasinya seperti ini. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu implementasi ya. Di sini saya akan memberikan informasi yang lebih detail ya. Jadi secara performa PRTG ini memberikan hasil monitoring yang lebih efisien. Karena apa? Karena pertama dia aktual real time, benar-benar real time ya. Jadi saat kita refresh, trafficnya juga bakal berubah. Itulah yang disebut real time dari PRTG. Terus saat polling atau saat dia melakukan tarik informasi dari device itu juga tidak memakan bandwidth tinggi. Nah, inilah keunggulan dari PRTG. Terus notifikasinya juga tepat waktu. Jadi saya bisa memberikan informasi ya notifikasi yang tepat waktu saat Anda menggunakan Telegram. Jadi Telegram itu saat si sensornya down, seketika itu Telegram akan memberikan informasi notifikasi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu auto report ya. Auto reportnya juga sesuai jadwal.
Jadi kita tentukan dulu ya jadwalnya atau schedule-nya seperti apa, maka PRTG ini akan mengenerate report dan akan di-trigger ke email yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu dapat memonitoring semua jenis device. Ya, semua jenis device itu bisa dimonitoring asalkan ada protokol-protokol pendukungnya, ya tetap saja ya, yaitu SNMP dan lain sebagainya, baik versi 1, 2, 3, WMI dan lain sebagainya. IoT juga dia mampu ya untuk monitoring asalkan dia ada protokol yang sudah disupport ya, baik itu pakai MQTT ataupun SNMP. Nah, selanjutnya jika tidak ada jenis sensor ya yang sesuai atau memang tidak ada template ya sensor yang sudah ada, maka kita bisa menggunakan custom sensor. Jadi kita buat sendiri sensornya, yaitu acuannya bisa menggunakan OID ya, OID atau MID ya. Nah, jika ingin menggunakan script, kita juga bisa menggunakan SQL ya. Jadi kalau kita ingin mengcustom sebuah sensor database, kita bikin query-nya dulu. Jadi query-nya itu kita bikin terus kita coba execute di comment di database itu sendiri. Setelah value-nya kelihatan ya, query-nya itu kita upload ke PRTG sebagai landasan kita monitoring database kita. Seperti itu. Jadi kita buat query dulu. Nah, itu poinnya. Terus ada Python dan ada PowerShell. PowerShell ini biasanya untuk Windows ya, yang akan monitoring lebih detailnya lagi. Nah, inilah adalah implementasi acuannya ya dari PRTG. Jadi secara performa itu PRTG memberikan hasil yang lebih efisien dan lebih bagus. Oke, kita masuk ke which is monitoring. Jadi yang akan dimonitoring PRTG itu ya, nah ini saya bikin groupingnya. Ada building management, ini juga possible dilakukan. Terus ada data center infrastructure juga possible dan ada IT management. Oke, kita masuk ke grupnya. Nah, kalau building management itu apa aja ya yang ada di sekitar situ? Ada banyak, itu biasanya power itu nomor 1 ya. Jadi kalau nggak ada power nggak bakal ada komputer yang hidup gitu kan. Nah ini power, kita juga bisa monitoring ya dari building manajemennya. Jadi dari satu grup building manajemennya kita bisa monitoring, yaitu pertama power, kedua yaitu EMS device atau IoT. Nah itu bisa banyak hal lah di situ ya, kita bisa ulik. Nah kalau untuk power biasanya pasti ya meterannya lah ya yang kita monitoring. Nah ini untuk power. Nah kalau untuk yang EMS device IoT ini banyak hal di sini. Itu bisa tabung untuk genset, gensetnya itu sendiri juga bisa dimonitoring, atau mungkin torrent ya, torrent kita juga bisa monitoring jika memang mau dimonitoring ya seperti itu. Dan ada hal lain, ada CCTV juga kita bisa dimonitoring. Nah ini untuk yang building management. Nah ini untuk grupnya ya, grup building management sebenarnya masih banyak lagi sih yang bisa dimonitoring. Nah oke, yang selanjutnya yaitu ada data center infrastructure. Nah yang bisa dimonitoring jelas data center itu sendiri atau server-servernya. Nah, selanjutnya ada environment atau EMS ya, yang akan monitoring ruangan atau suhu yang ada di data center itu sendiri. Ada core switch dan router atau switch. Nah ini untuk yang di data center ya, jenis-jenis perangkatnya ya sekiranya hanya begini. Ada AC sih sebenarnya, masih ada banyak lagi ya di dalamnya. Nah ini data center ya untuk infrastruktur. Nah selanjutnya kita masuk ke IT management. Nah IT management ini banyak nih ya, lebih banyak ya untuk diimplementasikan. Ini kita masih bahas implementasi. Yaitu ada di laboratorium, baik itu laboratorium untuk laboratorium IT, IT. Kalau untuk laboratorium IT kan biasanya lab komputer gitu ya. Nah kalau mau dimonitoring ya bisa lah ya. Mungkin listriknya satu, konsumnya berapa, terus ya banyak lah yang bisa kita ulik. Terus servernya itu performanya kayak gimana. Terus lampu-lampunya juga kita mau bikin dia dimonitoring ya harus nambah lagi ya, perangkat lagi untuk memberikan value ya, Jadi lampu ini kapasitasnya berapa saat dia on. Nah nanti untuk perangkat atau IoT tambahan itu dia akan memberikan atau men-trigger informasi ke PRTG-nya. Nah ada switch, ada WiFi area ya, ini untuk yang di area ini ya, area publik atau area
kampus. Ada operating system, ada service, ada database, aplikasi, dan website. Nah, ini area ruang lingkup IT management. Sebenarnya lebih banyak lagi sih ya untuk IT management. Oke, dan ini juga ada Internet of Things, jadi IoT. IoT itu lebar ya, banyak. Jadi untuk anak-anak kuliah ya, kalau untuk ini tugas akhir, coba dulu diberi atau kita buat konsepnya dulu lah. Konsepnya itu kita mau buat apa dulu lah. Katakanlah untuk smart home. Smart home itu pertama konsep untuk core-nya atau IoT-nya pakai apa? Mau pakai yang murah ya, tapi agak ngoding dikit, atau yang agak mahal tapi sudah jadi. Nah, itu balik lagi ke teman-teman. Nah, setelah itu coba kita lakukan testing ya pastinya. Untuk lampu, sensor gerak, terus yang lainnya. Nah, itu seharusnya kita harus sudah olah dulu ya, dari konsep. Jadi kita bikin konsep, ya konsep itu harus disesuaikan dengan konsep seperti itu ya. Nah, itu untuk yang Internet of Things. Oke, kita masuk ke example implementasi ya. Jadi setelah kita melakukan install PRTG ya, baik itu free maupun yang berbayar. Ya, awalnya pasti free ya, baik itu di laptop maupun di komputer. Nah, langkah pertama yaitu kita pasti akan meng-create atau meng-add ya device-device yang kita sudah punya. Nah, pertamanya yaitu kalau saya anggap disebutnya grouping. Grouping itu mengkelompokkan baik itu berdasarkan jenis perangkatnya atau hal lain ya. Nah, itu kalau di sini ada server ya, ada database, router. Nah, mungkin di tempat lain ini ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI. Nah, itu balik lagi kesukaan dari teman-teman ini mau menggunakan groupingnya model apa seperti itu ya. Nah, ini pertama yang untuk implementasi ya. Untuk implementasi itu pertama yaitu grouping. Groupingnya itu seperti apa disesuaikan. Oke, selanjutnya device tree. Device tree. Jadi setelah grup sudah dapat, nah terus kita add device-nya. Nah, di sini kalau server ya ada server developer. Nah, kita tinggal add sensornya, atau kita tinggal run auto discover. Jadi setelah kita buat grup ya, grup infrastructure, ada server, ada DB dan sebagainya, terus baru kita masukkan device-nya. Nah, setelah kita masukkan device-nya, SNMP-nya nyala, kita tinggal run auto discover. Nah, setelah dapat sensornya, katakanlah sensornya kok banyak nih, ya udah, kalau banyak sensor yang nggak kepakai di delete. Jadi kita bisa lebih hemat sensor. Setelah kita melakukan auto discover, yang sensor yang perlu aja kita pertahankan, yang nggak perlu atau kita mungkin juga bingung, nggak tahu, bisa di delete. Nah, ini device tree ya, saya bilangnya device tree. Oke, yang lainnya yaitu alarm dan trigger notifikasi. Jadi setelah kita add device, ya, add group ya, kita buat grup, terus kita add device, ya, kita akan membuat alarm atau trigger notifikasi. Kita di sini sudah disediakan template ya dari PRTG, jadi kita tinggal pakai. Setelah itu di situ kita mau menggunakan email atau Telegram gitu ya. Nah, setelah kita sudah kita set up ya template-nya dan kita save, maka kita juga bisa schedule ya. Schedule itu di waktu jam kerja atau enggak. Nah, di sini saat kita set up itu ada informasi dia itu akan di-trigger ke email atau ke user account atau ke user group gitu ya. Atau kalau mau menggunakan Telegram berarti dia harus menggunakan API-nya ya, seperti itu. Setelah itu kita baru terapkan trigger notifikasinya baik itu lewat root group maupun lewat library. Library itu yaitu kita bisa mengkelompokkan jenis sensor berdasarkan jenisnya ya. Jadi itu kategori ping sensor atau uptime atau apa. Nah, itu
kita bisa kelompokkan jenis sensor itu di library. Untuk acuan trigger notifikasi kita bisa masukkan ke library maupun ke grupnya ya, grup yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita tinggal enablein ya trigger notifikasi atau kita add baru trigger notifikasinya. Setelah itu informasinya akan seperti ini. Nah, ini kalau lewat email ya seperti ini. Nah, kalau ini lewat Telegram. Jadi informasi up down-nya itu kelihatan. Jadi oke, tadi grupnya udah dibuat pertama. Kedua, device-device-nya juga udah dibuat ya, sensor-sensornya. Dan ketiga, kita tinggal buat alarm dan trigger notifikasi. Jadi langkah untuk implement itu ya, pertama grouping dulu. Kedua, add device-nya dan sensornya. Ketiga, kita buat alarm atau trigger notifikasinya. Nah, setelah trigger notifikasinya udah dapet, udah selesai, baru kita bikin auto report-nya. Nah, auto report-nya itu kita maunya seperti apa, di situ juga sudah disediakan template-nya. Nah, setelah kita pilih template dan kita sesuaikan setup-nya sesuai dengan schedule, dia mau per hari, per minggu, atau per bulan. Nah, itu juga possible. Terus dia akan di-trigger ya ke email yang kita ketikkan sendiri atau ke user account ataupun user group. Nah, itu disesuaikan ya. Nah, setelah itu kita tinggal save. Maka auto report juga seharusnya sudah bisa auto running gitu ya. Oke, berarti tadi grouping udah, device tree udah, alarm udah ya. Terus auto report udah. Yang terakhir yaitu dashboard. Jadi implementasinya ya, kalau untuk implementasi biasanya pertama ya tadi grouping, device tree, terus alarm, notifikasi, report, dan sekarang yang terakhir adalah dashboard. Nah, dashboard ini sebenarnya ya, kalau kita ingin buat dashboard dari PRTG itu sebenarnya kayak kita buat clipping gitu ya. Jadi ikonnya bisa dari bawaan PRTG, bisa juga kita yang deploy gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal tempel-tempelin di layout ya, layout saat kita buat map atau dashboard ya. Setelah kita tempel-tempelin juga kita juga bisa memasukkan sensor-sensor sesuai dengan sensor yang ada di situ gitu ya. Nah, kayak ini adalah informasi top 10 ya, top 10 CPU, ini memori available, ini dia menggunakan geomap, dan ini ada icon yang saat kita klik ke server maka dia akan reload atau slide ya ke server. Nah, untuk polanya atau konsepnya bisa diargumentasikan sendiri mau polanya kayak gimana gitu. Nah, setelah dashboard sudah selesai ya, jadi katakanlah grouping udah jadi, ya kan, device tree udah jadi, alarm sudah jadi, gitu kan, auto report sudah jadi, dashboard sudah jadi, maka kita tinggal stay dan relax ya. Jadi biarin PRTG ini yang bekerja gitu ya. Jadi kita sudah bikin grupnya, udah bikin device tree-nya, kita udah bikin trigger notifikasinya, auto run-nya, map-nya juga kita udah bikin, ya kerjaan kita ngapain? Ya kita tinggal relax dan santai nunggu notifikasi ya, trigger notifikasi. Dan reportnya pun kita juga dikirimi ya dari PRTG ya, jadi kita nggak harus buka PRTG dan kita ambil reportnya. Jadi PRTG itu sudah mengirimkan report ke email kita sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Nah, inilah untuk implementasi PRTG ya. Jadi pertama yaitu grouping, device tree ya. Device tree ini membuat app, device, dan sensornya. Setelah itu trigger notifikasinya, mau pakai email atau Telegram, auto report kita buat, dan dashboard. Nah, implementasi selesai dan kita tinggal enjoy. Oke, ini untuk referensi tugas akhir ya atau riset untuk PRTG. Nah, di sini ada banyak sih sebenarnya yang saya titikin, yaitu ada monitoring RT RW-Net ya. Jika teman-teman network ya yang dari fakultas atau dari SMK ya, teman-teman dari SMK, nah itu juga bisa menggunakan buat monitoring RT RW-Net atau hal lain ya. Terus monitoring lab juga ada,
monitoring IoT ya, yang sudah diintegrasikan dengan PRTG. Terus kita bisa monitoring aplikasi, monitoring database, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang anak-anak network, nah ini ya yang RT RW-Net yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi PRTG yang free kan ada ya 100 sensor gitu kan. Nah, kalau kita punya ya semacam kayak gini RT RW-Net, kita bisa buat dashboard seinteraktif mungkin seperti ini. Jadi di sini ya mungkin ISP-nya gitu ya. Terus di sini juga ada routernya. Terus ada lagi ini katakanlah AP-nya gitu ya. Terus ini station dan ini station juga. Nah, kita bisa tahu ya ping-nya statusnya kayak gimana. Terus ini traffic in-nya berapa, traffic out-nya berapa kita juga tahu. Terus sistem uptime-nya dia ada berapa lama ya live-nya gitu ya. Nah, terus di sini ada informasi dia berapa derajat Celcius ya, CPU load-nya berapa, ini bisa ketahuan. Nah, ini juga Bapak atau Ibu juga bisa pola ya, sesuai dengan kebutuhan sih sebenarnya. Ini hanya gambarannya. Jadi PRTG yang 100 yang free kan 100 sensor ya, jadi lumayan. Ini udah berapa ya? Kalau kita implementasiin di ibaratnya kayak RT-Net pasti udah mampu lah ya. Nah, ini ping ya, kita hanya perlu pingnya berapa gitu kan. Di sini ada 8 milisecond, oh berarti masih bagus gitu kan. Oh, di sini statusnya pingnya hidup, oh berarti di sana nggak ada masalah gitu kan. Nah, ini contoh simpel ya untuk riset atau mungkin sebagai studi akhir untuk teman-teman ya, baik itu yang ada di SMK maupun di fakultas ya, seperti ini. Nah, ini untuk yang menggunakan network lah kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau yang menggunakan lab, lab itu mungkin lab bahasa atau yang lainnya, ya, itu sebenarnya possible aja ya. Intinya ada protokol yang kita bisa gunakan untuk melakukan pooling ya dari PRTG. Ya bisa itu versi 1, SNMP versi 1, versi 2 maupun versi 3. Nah, ini untuk monitoring lab, jadi ya mungkin PC-nya ya kita bisa monitoring. Terus apa ada lagi yang mungkin student. Ini yang untuk lab komputer. Kalau untuk lab yang lainnya, nah ini mungkin ada switching metric ya. Nah, ini apa perlu kita bisa monitoring ya, kita cek dulu. Di situ udah support SNMP apa belum gitu kan. Kalau sudah support berarti versi berapa, dan kita tinggal setup di PRTG sesuai dengan SNMP versinya seperti apa. Nah, ini untuk monitoring lab. Nah, ini untuk monitoring IoT ya. IoT ini jadi ini IoT yang udah jadi ya. Teman-teman udah jadi, ya, kita tinggal colokin sensornya aja dan kita udah bisa config ya. Di situ juga udah ada GUI-nya. Jadi IP-nya berapa, kita tinggal akses URL-nya, maka kita juga bisa langsung eksekusi IoT ini ya. Jadi terus kita tinggal konfigurasi ke ini contohnya ya, ini ke ke tangki bahan bakar. Jadi kita buat sensor dulu di sini, terus kita tinggal masukkan ke IoT node di sini. Terus di sini ada berbagai ini ya interface ya yang sudah disediakan, ada pin digital dan pin analog. Nah, di sini kita tinggal colok di sini dan kita bisa akses ya. Di sini udah ada LAN-nya sama bisa interkoneksi, bisa pakai WiFi ataupun pakai LAN. Nah, setelah itu kita bisa integrasikan dengan sensor yang ada di pasaran ya. Nah, sensor di pasaran itu kayak suhu, humidity. Nah, kita tinggal colok aja di sini ya. Jadi kita pakai sensor yang udah ada di pasaran, terus kita colok di IoT node ini, kita langsung akses lewat GUI-nya. Nah, setelah itu kita tinggal integrasikan ke PRTG. Nah, ini untuk yang monitoring IoT ya. Kurang lebih seperti itu nih teman-teman. Oke, selanjutnya aplikasi ya. Aplikasi itu ya dari hulu sampai hilir dulu. Ini ada web server service. Web server service itu ya, jadi kalau teman-teman yang develop ya, terus bikin mungkin tugas akhir tahunnya aplikasi, ya nggak ada salahnya kita bisa monitoring ya web service-nya seperti apa gitu kan. SAM-nya itu dia load
time-nya berapa gede gitu kan. Terus dia ada eksekusi time untuk query itu eksekusinya berapa millisecond ya, berapa lama gitu. Query eksekusi time-nya berapa lama. Dan di sini juga ada konten ya. Di sini gitu kontennya kita bisa monitoring ya, bisa konten itu dari konten file ataupun konten lainnya. Biasanya yang di monitoring ini adalah sensor folder sih, lebih tepatnya sensor folder. Terus ada sub-piece, ada sub proses ya. Nah, ini adalah channel-channel yang kita monitoring, kita view di sini. Nah, terus ini kesehatan server, database, networknya, dan yang lain sebagainya. Jadi, aplikasi itu sebenarnya di monitoring banyak ya, dari hulu sampai hilir. Pertama, yaitu servernya dulu atau perangkatnya dulu. Perangkatnya itu kapasitas atau memorinya seperti apa ya. Terus CPU-nya, terus juga hard disk-nya dan network-nya juga. Nah, network interface dari sisi server ya, untuk aplikasi itu berada di server soalnya. Nah, setelah ini ya, setelah server kita sudah monitoring, terus kita juga akan monitoring dari sisi database-nya. Ya. Yang bikin aplikasi cepat enggaknya untuk perpindahan data atau untuk view data kan dari database. Nah, kita juga cek dulu nih. Ini MySQL database cek. Nah, ini eksekusi time-nya berapa lama. Nah, setelah ini kita cek, baru kita ke web servernya dulu ya. Web servernya ini statusnya dia normal, aktif, atau inaktif, atau mungkin ada status yang lainnya seperti itu ya. Nah, kalau ini udah selesai, baru kita ke network. Nah, jadi aplikasi itu, jadi kita monitoringnya nggak cuma service SAM-nya saja ya, tapi dari dulu sampai hilir, dari servernya dulu, terus database-nya, terus dari aplikasinya itu sendiri, dan dari network. Ya, jadi kalau untuk monitoring aplikasi itu nggak satu ini doang ya, nggak satu service saja yang dimonitoring, tapi banyak rentetannya ya, server, database, network, terus service-nya itu sendiri bagaimana statusnya, jalannya dia normal atau abnormal. Oke, selanjutnya monitoring database. Nah, kalau monitoring database ini lebih di sini ada server untuk database itu sendiri. Terus ini database-nya ini ada SQL, buffer manajernya berapa, terus akses metodenya dan log manajernya seperti apa. Nah, ini untuk yang database. Nah, ini juga ada HTTP proses ya. HTTP proses berarti URL-nya. Jadi satu URL untuk akses ke database-nya seperti apa. Nah, ya ini ya contohnya ya seperti ini. Jadi kalau teman-teman nih mau buat apapun itu ya tugas akhir, cobalah dimonitoring gitu ya. Jadi saya sudah buat website nih, tapi kok agak lemot ya apa ya? Ya coba aja. PR7 kan gratis ya, 100 sensor gitu kan. Kita bisa install di laptop kita masing-masing. Setelah itu kita bisa lakukan riset seperti apa. Nah, jadi kita juga bisa buat dashboard seperti ini kan. Jadi kan lumayan keren. Nah, ini untuk yang monitoring database. Nah, ini untuk example yang monitoring IoT ya secara komplit. Tadi ini perangkatnya Nbox. Ini kita bisa kolaborasi dengan ini ya MCB. Jadi MCB-nya itu dia statusnya nyala apa enggak gitu kan. Terus ini juga ada analog AC-nya. Ini kapasitasnya berapa, terus ini membaca Modbus ya, power meter ini berapa. Nah, ini informasinya yang bisa kita tampilkan ya di sini. Jadi di sini PR3 yang sebagai dashboard monitoringnya. Nah, ini analog inputnya, input 1 ya, ada sekian volt gitu kan. Nah, ini di sini. Terus yang panel humidity ada di sini ya. Nama ini. Nah, terus ini ada arus tegangan ya, ada di sini. Power meter, informasinya arus listrik PLN itu sekian ampere. Terus tegangan ya, sekian. Power listrik PLN sekian, dan daya total daya ya, sekian.
Nah, ini ya contoh perangkat yang dimonitoring oleh IoT, kalau ini namanya Nbox. Seperti itu. Oke, ya saya tegaskan lagi ya buat teman-teman, PRTG gratis yang 100 sensor dan kita bisa install di laptop kita masing-masing untuk melakukan riset ya, banyak hal. Jadi kayak semacam aplikasi yang lemot atau mungkin performa untuk kita punya server sendiri gitu ya. Dan untuk yang pemerang RT RW-Net atau mungkin teman-teman yang mungkin ya bikin riset untuk RT RW-Net untuk sebuah tugas akhir ya, alangkah baiknya atau enggak ada salahnya juga kita bisa monitoring ya, seperti itu. Nah tadi itu ide-ide ya yang untuk memicu teman-teman untuk ya membuat ide baru yang lebih baik, seperti itu. Oke, saya kira seperti itu. Nah, ini mungkin langsung ke sesi tanya jawab. Saya balikan ke Mbak Nurma. Mbak Nurma, silakan. Terima kasih Mas Roni untuk presentasinya. Sekarang kita akan masuk dalam sesi Q&A. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Ibu Arini. Beliau bertanya, bagaimana caranya kampus mendapatkan servis dari PRTG yang bisa berbasis free? Karena mahasiswa kita sering latihan menggunakan PRTG, namun hanya bisa yang berbasis trial. Pak Pangki, bisa jawabnya Pak? Ya, terima kasih Bu Arini. Jadi nanti pertanyaannya kita akan coba raise ke prinsipal ya, karena mungkin selama ini PRTG belum ada istilahnya yang benar-benar totally free untuk kampus, kecuali yang versi yang free 100 sensor. Jadi kalau untuk pembelajaran ataupun untuk ini nanti kami coba raise dulu ke prinsipal apakah mereka mengizinkan ya. Nah, by the way, tempat Ibu juga lagi tes itu, Bu. Jadi nanti bisa dilihat hasilnya. Kemarin tim kami sudah melakukan tes di tempat Ibu. Nanti bisa koordinasi dengan tim IT-nya yang di sana apabila mengizinkan juga untuk bisa mengakses license yang sama. Mungkin itu dulu, Mbak Nurma. Ibu, mudah-mudahan menjawab ya, Ibu hari ini ya. Oke, Pak Pangki. Siap, makasih. Untuk pertanyaan kedua, banyak nih Mas dari Pak Yunawan Kristiono. Pertanyaan pertama, bagaimana license dari PRTG ini? Kalau di cloud, apakah bisa dimonitor pakai PRTG ini? Kalau di cloud, maksudnya PRTG-nya yang di cloud apa perangkat cloud-nya? Kalau seandainya PRTG-nya di cloud, kita bisa monitoring di cloud itu sendiri dan di bawah cloud ya, atau mungkin kita bisa menggunakan remote group seperti itu Pak ya. Nah kalau kita monitoring untuk perangkat yang di cloud, langsung kita bisa monitoringnya paling ya menggunakan itu ya Pak ya, menggunakan perpanjangan dari local proof atau pakai remote proof seperti itu ya Pak Kristiono. Kita bisa menggunakan remote proof. Oke, Mbak Nurma ada lagi Mbak lanjutannya? Pertanyaan kedua dari Pak Yunawan, PRTG apakah dapat memonitor virtual environment? VM ya, VM Ya. bisa. Jadi kita bisa, PRTG itu bisa memonitoring VM ya. Jadi username passwordnya apa, terus IP-nya berapa, kita tinggal scan atau auto discover berdasarkan jenis sensor yang sudah ada. Seperti itu sih Pak. Pertanyaan ketiga nih Mas, masih dari Pak Yunawan. Berapa lama PRTG dapat menyimpan report monitoringnya? Kalau berapa lama maksimal 2 tahun. Yang itu yang disimpan 2 tahun ya. Selagi harddisknya cukup itu bisa disimpan selama 2 tahun. Nah, tapi bisa di-view 1 tahun. Jadi bisa disimpan 2 tahun dan bisa di-view 1 tahun. Seperti itu Pak. Pertanyaan terakhir dari Pak Yunawan, apakah PRTG support beberapa akun pengguna dan hak pengguna?
Oh iya, udah support. Jadi mungkin maksudnya itu hak privilege lah ya. Ya, udah support Pak. Jadi itu bisa disesuaikan dengan lokal account dari PRTG itu sendiri ataupun menggunakan Active Directory atau diintegrasikan dengan. Oke, Mbak Nurma, saya rasa cukup. Bagaimana Pak Yunawan? Apakah sudah terjawab Pak pertanyaannya? Pak Yunawan? Oke Mas Roni, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur Faedah. Pertanyaannya, untuk sistem pembeliannya langganan, license per user, Untuk bisa dijawab Bu Yesi atau Mas Roni yang mau jawab? Bu Yesi aja lah. Pertanyaan dari Bu Nur Faedah, untuk sistem pembeliannya langganan atau license per user? Baik, Bu Norma, pertanyaannya di sini license-nya kita itu hitungannya per sensor ya. Jadi starting untuk pricing itu dari 500, 1000, 2500, 5000, Excel 1 dan Excel 5, di mana sensor itu adalah titik pengamatan yang akan kita monitoring seperti itu. Untuk model license-nya dia perpetual license ya Bu. Jadi di tahun kedua itu nanti tinggal bayar renewal maintenance-nya aja. Jadi jika memang di tahun kedua tidak membayar maintenance, license tetap hidup. Tapi misalnya ada problem atau update, itu kita nggak support seperti itu sih. Bagaimana Bu Nur Faedah? Apakah sudah terjawab Bu? Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Dudi Asaduddin, apakah alert yang dihasilkan, misalnya host up atau host down, bisa diteruskan ke WA atau Telegram bot? Oke, kalau untuk ke Telegram itu bisa. Jadi PRTG itu udah support ya ke Telegram. Jadi saat sensor down, maka si bot ini dia akan memberikan notif juga ke grup Telegram ya. Jadi kita bikin botnya dulu pertama ya. Kedua kita joinkan dengan grup juga. Kita buat kita buat bot dulu. Setelah itu kita join dengan grup. Ya udah. Dari bot itu dia akan memberikan notif ke grup. Jadi possible sih Pak. Kalau WA pakai yang bisnis. Saya rasa itu Mbak Nurma. Oke Pak Dudi, gimana Pak? Sudah terjawab Pak pertanyaannya? Ya. Pertanyaan selanjutnya Mas dari Pak Nur Chandra, yaitu PRTG itu apa diinstal di server on-prem atau bisa juga di cloud? Oke, kalau untuk diinstal PRTG itu bisa ditaruh di cloud, bisa juga ditaruh di on-premise. Tapi kalau untuk ininya PRTG ya, itu juga ada yang untuk langganan PRTG ya, itu juga ada yang model cloud dari prinsipalnya, ada juga yang on-premise, Pak. Pertanyaan kedua nih Mas dari Pak Nur Chandra. Saat implementasi infrastrukturnya, bagaimana dengan security-nya? Dan fitur security apa saja yang dicakup? Misalnya, apa user login, keamanan database, konten akademis? Sebentar. Bisa diulang, Mbak Nurma, yang mana ya ini? Saat implementasi infrastrukturnya, bagaimana dengan security-nya? Dan fitur security apa saja yang dicakup? Misalkan, apa user login, keamanan database, konten akademis? Oke, ini untuk keamanan ya. Jadi kalau PRTG itu, ini kalau untuk keamanan ini pertanyaan saya masih bingung. Saya masih belum menangkap ini. Nanti untuk pertanyaannya Pak Nur Chandra untuk yang terkait ini nanti kita kirimkan via email Pak. Bagaimana Pak Nur Chandra?
Oke, bisa dilanjut nih Mbak Aini, coba saya baca. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Dari, bentar, banyak nih. Dari Pak Mashum Abdul Jabar. Bagaimana solusi melakukan monitoring server atau aplikasi yang tidak hanya punya jaringan private, tidak punya IP publik, atau alasan keamanan tidak dibuka publik, tapi antara server PRTG dengan server yang dimonitoring berbeda lokasi? Dan apakah fitur alert bisa diintegrasikan ke email, SMS, Telegram, atau WA? Oke, sebentar saya baca lagi ya. Jadi bagaimana solusi melakukan monitoring server atau aplikasi yang hanya punya jaringan privat, tidak punya IP publik atau alasan keamanan. Oke, mungkin ini saya anggap ini dia menggunakan IP privat ya, mungkin tunnel atau MPLS setelah melakukan monitoring. Nah, jadi kalau seandainya dari cabang ke HO atau yang lainnya ini sudah terhubung ya Pak, sudah terhubung baik itu pakai VPN, tunnel atau MPLS, maka kita cukup taruh core-nya di head office dan kita tinggal monitoring berdasarkan IP dari si tunnel itu, seperti itu sih Pak. Jadi kalau kita sudah bisa ngeping ya ke sana, kalau kita udah bisa ngeping ke IP yang sudah dituju, ya udah selesai. Jadi kita juga bisa monitoring seperti itu. Seperti itu sih, Mbak Nurma. Ya, silakan. Bagaimana Pak Mashum? Apakah sudah terjawab, Pak? Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Dari Pak Andrianus Yoga. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah PRTG bisa dipakai untuk memantau network dari virtual mesin? Network dari virtual mesin seharusnya bisa. Yang kedua, apakah PRTG bisa dipakai untuk memantau kontainer Docker? Bisa, sudah tersedia sensornya. Yang ketiga, apakah PRTG bisa memantau public cloud? Public cloud itu seperti gimana ya modelnya? Seharusnya sih bisa sih Pak. Bisa sih Pak. Jadi kalau kita taruh di public cloud, ya kita tinggal pasang ya tadi ya remote probe untuk pooling di area di public cloud itu. Paling itu Mbak Nurma. Bagaimana Pak Andrianus? Apakah sudah terjawab Pak pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya Mas dari Pak Eko Purwanto. Pertanyaannya, apakah PRTG menggunakan teknologi seperti SNMP, WMI, SSH Flow? Iya, betul. Terus apa lagi nih? Yang kedua, apakah PRTG bisa digunakan untuk memonitor perangkat ke pusat data dengan aplikasi seluler? Apakah PRTG bisa digunakan untuk monitoring perangkat ke pusat data dengan aplikasi seluler? Seluler apa ya? Nah ini nggak ngerti deh nomor 2. Apakah PRTG bisa digunakan untuk memonitoring perangkat ke pusat? Bisa, data dengan aplikasi seluler. Selagi dia bisa di-ping ya Pak, selagi dia bisa di-ping gitu ya, dia juga seharusnya juga bisa dimonitoring seperti itu sih. Terus selanjutnya, apakah PRTG menggunakan teknologi? Oh, ini dua kali ya? Iya, 2 kali itu Mas. Ya, kalau untuk yang pertanyaan pertama, iya betul menggunakan SNMP dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan security-nya kan? Nah, kalau security-nya ya open port aja Pak, open port. Kalau WMI, SNMP ya 161, WMI itu lebar gitu. Tinggal disesuaikan. Seperti itu sih. Ya, mungkin yang dimaksud itu Mas Roni tambahan aplikasi. Kalau kita kan di PRTG sudah ada native app-nya, jadi bisa dia lihat dari handphonenya kondisi. Oh, lewat handphone. Kalau lewat handphone bisa sih Pak, asalkan URL-nya itu kita bisa akses via publik gitu ya. Dan kita tinggal scan akun kita lewat handphone ya. Jadi akun kita akses juga dari Chrome. Setelah itu kita tinggal scan barcode dari handphone, udah selesai. Ya paling gitu sih Pak. Silakan. Bagaimana Pak Eko? Apakah sudah terjawab Pak pertanyaannya?
Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Irawati Ramadhani Subrata. Apakah remote probe itu sejenis router? Apa yang membedakan antara remote probe dengan router yang biasa digunakan untuk menyambungkan jaringan? Oke, untuk Mbak Irawati ya, jadi remote probe itu bukan router ya, jadi bukan sejenis router. Jadi dia itu semacam tunnel ya, tunnel kalau saya bilang bahasa gampangnya ya. Jadi remote probe itu sebenarnya satu perpanjangan dari si local probe. Jadi kalau kita install PRTG itu ada dua service, core sama probe. Nah, probe-nya itu kita bisa perpanjang, nah itu disebutnya remote probe. Nah, itu beda IP, beda segmen, nggak masalah. Nah, untuk menghubungkan antara remote probe ke core, itu menggunakan TCP 2350. Nah, itu mungkin saya bilang sebagai tunnel mungkin bisa. Karena antara remote probe dengan core, itu koneksinya menggunakan tadi, di TCP 2350, dan itu sudah terenkrip ya. Di core-nya itu sudah ada akses key yang nanti kita copy dan kita taruh di remote probe. Jadi kita ambil installer remote probe itu kita ambilnya dari core, Mbak. Jadi kita akses PRTG kita, terus di situ ada menu download. Nah, kita tinggal download remote probe di situ. Jadi kita nggak perlu download lewat URL luar ya, tapi lewat URL dari PRTG kita sendiri. Ya, seperti itu sih, Mbak Nurma. Terima kasih Mas Roni. Bagaimana Ibu Irawati? Apakah sudah terjawab Bu pertanyaannya? Untuk pertanyaan selanjutnya Mas dari Bu Sri Wahyuni. Apakah memungkinkan untuk menanamkan algoritma tertentu ke remote probe untuk mengendalikan pengiriman hasil probe ke server? Nggak ada sih. Jadi memang remote probe itu dibuat ya untuk memforwarding memforwarding hasil record atau hasil record ya, hasil polling dari remote probe ini langsung di forwarding ke sisi core. Dan itu lewat port 23560. Jadi remote probe itu dia ada yang namanya IP core. IP core-nya berapa? Ya udah, IP core-nya dikasih ya. Berapa ya IP core-nya, setelah itu kita open port dan kita juga kasih akses key. Setelah kita save, maka dia akan melakukan synchronize ya antara remote probe dengan sisi core. Nah, kalau seandainya kok ada algoritma tertentu, nggak ada sih, Mbak. Seperti itu sih, Mbak Nurma. Untuk pertanyaan kedua nih Mas dari Bu Sri Wahyuni. Apakah memungkinkan untuk mengembangkan sendiri sistem notifikasinya? Mengembangkan sendiri sistem notifikasinya. Seharusnya sih possible ya. Jadi kayak pihak ketiga ya, seperti itu ya. Seharusnya sih possible. Cuman ini saya belum pernah explore ya untuk ke situ. Jadi biasanya itu pakai alarm ya. Kalau di PRTG itu untuk alarm itu kita bisa jadi saat ada alarm ini dia harus melakukan apa gitu. Itu bisa ya melakukan execute atau dia harus melakukan trigger atau dia harus melakukan hal lain. Nah, itu possible sih sebenarnya. Nah, cuma kalau untuk pengembangannya ke lebih detail, nah ini kita belum explore sampai sana. Ya, jawabannya possible sih, Bu. Bisa dilakukan sih. Oke, Mbak Nurma silakan. Bagaimana Bu Sri? Apakah sudah terjawab, Bu? Pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Pak Ahmad Fathuroji. Pertanyaan pertama, PRTG ini open source atau tidak? Tidak. Ya, ada free, ada free yang 100 sensor, kalau yang lainnya itu bayar. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, PRTG ini kompatibelkah dengan perangkat seperti Mikrotik, Cisco atau Juniper dan lain-lain? Possible, ya, kompatibel. Pertanyaan ketiga, PRTG ini kelebihannya dengan yang lain apa? Seperti dengan Kakti, WhatsApp atau lainnya? Kalau PRTG itu polling intervalnya lebih cepat seperti itu sih dibandingkan dengan yang lainnya. Polling intervalnya lebih cepat dan dia tidak menguras banyak bandwidth.
Dan untuk ngasih trigger notifikasinya juga sesuai dengan tempo waktu yang udah ditetapkan. Gitu sih, Mbak. Pertanyaan keempat, PRTG ini bisa di remote dari VPN kah? Harusnya bisa. Pertanyaan kelima, PRTG ini apa bisa memberikan notifikasi via mobile apps secara real time? Oh, itu jadi kalau mobil apps ya, notifikasi via mobil apps. Itu mungkin kalau Bapak sudah install PRTG ini ya, PRTG apa namanya? PRTG di handphone ya, baik itu iOS ataupun di Android. Nah, itu nanti Bapak akan dapat notifikasi ya, push notifikasi. Jadi dari sisi core itu akan memberikan push notifikasi ke handphone atau aplikasi yang kita sudah install seperti itu. Dan itu juga secara real time. Ya, itu Mbak Nur. Bagaimana Pak Ahmad Fathuroji, apakah sudah terjawab Pak pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya Mas dari Pak Anzalar Rohman. Saya bekerja di ISP. Saya mempunyai pelanggan. Saya bekerja di ISP. Saya mempunyai pelanggan. Ada yang aktif 7x24 jam dan ada yang hanya office day Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 6 sore. Pelanggan kami di atas 500 dan kami hanya ingin terfokus pada alert customer yang memang down karena koneksi, bukan karena di luar office day atau office hour. Apakah PRTG bisa di-set range waktu tertentu untuk memonitoring host sesuai ilustrasi saya di atas? Sebentar. Ini saya masih terus. Saya bekerja di minggu. Oke. Nah, kalau untuk alert itu bisa Pak, bisa disesuaikan ya. Jadi PRTG itu polanya saat Bapak add device ya, itu seharusnya si sensor ini atau si channel ini akan terus-menerus melakukan polling seperti itu ya. Nah, kalau untuk alert ya, alertnya itu kita bisa kondisikan, maksudnya kita bisa setel ya sesuai dengan dengan ini apa ya, Sabtu, Senin, dan Sabtu ya, Senin dan Sabtu. Nah, itu bisa disesuaikan Pak untuk alertnya ya. Nah, bukan karena di luar office day atau office hour. Bisa Mbak Nurma, bisa disesuaikan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Mas, yaitu apakah PRTG support action script untuk melakukan auto track? Hal ini dibutuhkan untuk kami dalam melakukan pengecekan ketika terjadi putus koneksi dalam durasi waktu singkat, sehingga kami mengetahui segmen mana yang bermasalah. Kalau support action script itu mungkin yang possible itu ada di Windows ya kali ya. Ini saya belum bisa jawab Pak, karena ini butuh informasi yang lebih detail ya dari saya. Jadi untuk action-nya itu, action script-nya itu mungkin menggunakan PowerShell ya dari Windows seperti itu. Oke, Mbak Nurma, silakan dilanjut. Bentar dulu. Pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Christian Andi Wibisono, yaitu apakah PRTG dapat digunakan untuk mendeteksi lokasi dari seseorang yang terhubung dalam jaringan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Geomap itu kita masukkan manual, Pak, alamatnya ataupun latitude dan longitude-nya. Kalau dia nge-tracker secara auto ya, secara kayak Google itu belum mampu ya. Jadi harus dipancing dulu alamatnya di mana atau latitude longitude-nya di mana. Seperti itu, Mbak Nur. Pertanyaan selanjutnya, bentar Mas. Itu apakah ada contoh penerapan dengan penggunaan PRTG dalam lingkungan kampus? Bisa diulang, Mbak Nurma? Apakah ada contoh
penerapan dan penggunaan PRTG dalam lingkungan kampus? Lingkungan kampus ada di mana kemarin ya? Lupa lagi saya. Ya, implementasi ada Pak, ada pokoknya ada. Ini UIN juga mau pakai PRTG nih UIN. Mungkin saya bantu ya. Ada ya, beberapa Pak, yang kampus menggunakannya buat monitoring bandwidth. Jadi itu yang paling banyak digunakan. Monitoring bandwidth. Jadi mereka gunakan untuk melihat selama ini penggunaan bandwidth dari perangkat-perangkat dan akses ke internet. Jadi itu yang paling banyak digunakan seperti itu. Oke, Pak Christian Andi, apakah sudah terjawab, Pak? Pertanyaan selanjutnya dari Pak Edi Wibowo nih, Mas. Untuk license PRTG ini, perhitungannya apakah berdasarkan jumlah sensor atau berdasarkan jumlah device? Berdasarkan jumlah sensor. Apakah PRTG bisa memonitor virtual environment? Iya, bisa. Yang ketiga, apakah untuk update page release-nya free? Kalau pakai free, pasti free. Bagaimana Pak Edi, apakah sudah terjawab? Pertanyaan selanjutnya, Mas, dari Pak Mario Parera. Apakah ada versi trial yang bisa digunakan? Ada di websitenya ada versi trial. Itu unlimited sensor selama 30 hari. Kalau setelah 30 hari sensornya kok belum ada inject license atau kok belum official, belum beli official, maka Bapak akan dapat yang versi free, yaitu sebesar 100 sensor. Jadi kalau Bapak udah create banyak nih, nah nanti secara default atau secara auto nanti si PRTG itu akan mendisable secara acak ya, atau mempause secara acak ya, sensornya akan dipause secara acak seperti itu sih. Ya itu sih Mbak Nurma. Untuk bagaimana Pak Mario, apakah sudah terjawab, Pak? Pertanyaan selanjutnya, Mas, dari Pak Gunadi Zahjono. Apakah kalau kami ingin melihat aktivitas model e-learning dalam suatu prodi tertentu dari tempat salah satu pengguna mata kuliah tertentu, dari tempat salah satu apakah kalau kami ingin melihat aktivitas model e-learning dalam suatu prodi tertentu dari tempat salah satu pengguna mata kuliah tertentu dan kami bukan admin prodi, ataukah harus sebagai admin baru boleh melakukan monitoring kegiatan perkuliahan suatu prodi? Mungkin Pak Fangki bisa bantu. Keren pertanyaannya nih ya. Jadi dari e-learning dia mau push informasi ke PRTG. Jadi gini, selama aplikasi apapun lain itu bisa berinterfacing dengan PRTG secara API, mungkin harusnya bisa, tapi tentu ada batasannya ya, karena nanti informasinya, ini kan sama seperti misalnya kalau PRTG itu kan tadi Mas Rodi udah jelasin, ada salah satu fungsi, dia bisa melakukan pengecekan URL misalnya gitu. Nah, tinggal dari modelnya nih, modelnya ini gimana cara kita bisa ngecek gitu ya. Nah, kalau si PRTG-nya bisa melakukan pengecekan melalui URL, ya lewat URL. Kalau bisa melakukan pengecekannya melalui metode lain, ya jadi pakai metode lain. Jadi sebetulnya ini yang saya bilang banyak hal bisa dieksplorasi gitu ya dengan PRTG dan juga dengan sistem-sistem lain, terutama yang sudah selama ini dikembangkan di lingkungan kampus dan sekolah. Mungkin itu. Bagaimana Pak Gunadi, apakah sudah terjawab, Pak? Pertanyaan selanjutnya dari Pak Yoki Prastian. Apakah master dan rollover pada cluster, apakah beda license-nya? License-nya jadi satu. Cluster itu fitur ya. Cluster file over itu fitur. Jadi satu license itu memang sudah satu input gitu. Udah satu paket. Jadi kalau seandainya fitur ini diaktifkan, maka itu dalam satu license. Pertama. Kedua,
ada kekurangannya, yaitu karena dia aktif-aktif, satu sisi dia mirroring dan satu sisi dia monitoring, maka akumulasi sensor yang 1000 apalnya 1000 itu nanti akan jadi 500 seperti itu. Pertanyaan kedua nih Mas, ketika salah satu sensor down, ping pada menu ping, time, min, max, paket loss tidak terdetek dan downtime, dan coverage masih 100%, bukan 95% atau di bawah 100%. Bentar. Bisa diulang, Mbak Nurma? Ketika salah satu sensor down, ping pada menu ping time, min, max, paket loss tidak terdetek dan downtime, dan coverage masih 100%, bukan 95% atau di bawah 100. Pertanyaannya? Iya itu Mas. Oh, jadi kalau saat si sensor ping ini down, dia kan ada max, ada min, ada loss. Nah, itu dia acuan terakhir yang dipakai yaitu saat dia sebelum down ya. Jadi value average-nya itu sebelum dia down itu dia nilai tinggi berapa gitu kan. Nah, itu yang masih nyisa di situ, yang masih direcord di situ seperti itu sih. Mbak Nurma. Pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Pak Yoki. Setiap kita auto discovery suatu device, kebanyakan ada sistem, health, dan uptime. Fungsi dari kedua itu apa? Oh, oke. Uptime itu sebenarnya SNMP ya, SNMP ya daripada di device ya. Health itu ya untuk kesehatan dari perangkat itu sendiri, itu yang pertama. Kedua, uptime itu dia live udah berapa lama untuk mengetahui live dalam kurun waktu ya hari ya. Jadi perangkat ini tuh sebenarnya udah live atau udah nyala itu berapa lama, itu pertama. Untuk health itu yaitu kesehatan dari si router atau perangkat itu ya. Biasanya di dalam health itu ada CPU, ada fan, ada suhunya berapa gitu kan, terus ada voltasenya. Paling seperti itu. Nah, itu adalah acuan pertama ya untuk mengetahui info penting dari perangkat itu sendiri. Seperti itu. Bagaimana Pak Yoki? Apakah sudah terjawab Pak pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya dari. Halo, Mak. Iya. Saya mau jelasin yang tadi Pak Christian Andi Wibisono tuh bertanya, menarik tuh ya. Jadi gimana mendetek orang di jaringan. Jadi sebetulnya kalau orangnya itu pakai laptop ya, Mas Roni, kalau dia pakai laptop dan IP-nya bisa didetek, ya tentu dia bisa didetek lokasinya ada di mana. Nah, ini biasanya dipakai juga untuk misalnya kalau kita mau coba mapping penggunaan, kan kalau di kampus itu mungkin ada di lantai mana gitu kan ya. Tapi tentu di dalam sistem PRTG ini harus didaftarkan device-nya, ya, sensornya harus didaftarkan agar bisa ketahuan dia di mana. Kemudian memang sebetulnya di dalam PRTG tadi Mas Roni udah sekilas jelaskan ada location based information, ya itu bisa menggunakan Google, ya jadi itu bisa ditambahkan atau kalau memang manual ya di input ada bisa tambahan informasi itu sensor atau device itu ada di lantai berapa gitu ya. Nah kalau yang lebih canggih lagi IoT. Nah jadi seperti yang tadi Mas Roni bilang. Selama dia menggunakan device IoT, kemudian dia bisa didetek dalam jaringan, tentu bisa diambil oleh PRTG. Mungkin itu menambahkan. Oke, bagaimana Pak? Apakah sudah terjawab, Pak Chandra? Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhti Subiantoro. Yang pertama, apakah di dashboard PRTG ada menu atau mungkin bisa ditambahkan suatu menu untuk bisa diklik dan langsung remote ke device yang dimonitor. Misal, klik kanan icon suatu device, klik pilihan remote menggunakan web, SSH, atau telnet, dan lain-lain. Oke. Kalau untuk itu saya bilang extend ya, itu sebenarnya untuk kita eksekusi di luar dari dashboard PRTG ya, dari map atau dashboard PRTG itu kalau saya implement sih belum ada ya langsung ke sana. Paling gini Pak ya, jadi saat kita klik icon A ya dia akan reload
ke dalam masih satu dalam ruang lingkup URL itu ke PRTJ-nya itu. Tapi kalau udah keluar dari URL PRTJ itu sepertinya belum ada ya. Tapi kalau kita klik katakanlah klik terus dia buka ke Google atau ke URL katakanlah URL router ya atau apa, nah itu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau langsung melakukan ping atau trace atau yang lainnya, nah itu yang masih belum. Nah katakanlah ini device ini katakanlah apa ya, kita monitoring router gitu ya. Nah itu tahu-tahu interface-nya mati. Kita ingin klik router ini, terus kita langsung ke lokasi atau ke URL-nya. Nah itu masih possible Pak. Tapi kalau yang lainnya mungkin masih belum ya, kalau kayak masuk ke trace atau ke hal yang lain itu paling itu Mbak Nurma. Mbak Nurma. Iya Mas Roni. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhti. Bentar Mas. Yang kedua, apakah ada kemungkinan PRTG mengembangkan sistem embedded mengeluarkan produk dedicated PRTG dalam bentuk hardware untuk kebutuhan skala kecil sampai menengah? Nah, kalau itu saya kurang begitu ini ya, mungkin Pak Fangki kali ya. Ya, sejujurnya sih sebenarnya juga sekarang ini juga sudah banyak yang membundling seperti itu, tapi kalau PRTG-nya sepertinya tidak punya strategi ke sana. Lanjut. Lanjut, Mak. Untuk PRTG yang pertanyaan ketiga dari Pak Muhti, yang terakhir, untuk PRTG yang berbayar, apakah ada annual fee yang perlu dibayarkan, semacam fee tahunan atau fee upgrade? Iya, per tahun dia renewal ada. Nah itu jadi kita juga bisa dapat update ya dari aplikasi PRTG kita, jadi nggak ada bugs nantinya. Jadi itu untuk pembaruan sistem monitoring PRTG ya. Dan jadi kalau kita ada isu juga kita bisa langsung email ke prinsipal. Atau bisa juga ke lokal support kami seperti itu. Terima kasih Mas Roni. Pak Muhti, gimana Pak? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, siap. Terima kasih Mbak Nurma. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Pak Kustejo P. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah bisa dilakukan operasi aritmatika dari data yang didapat? Misalnya, total bandwidth satu pulau Jawa dari data masing-masing kota. Apakah data yang disimpan bisa diubah atau diedit? Data yang disimpan itu bisa ditarik ya lewat API tapi ya. Jadi gini, ada pihak ketiga itu ada yang bayar, ada yang develop sendiri. Jadi kalau kita ingin ngambil value yang ada di PRTG, itu kita pakai API. Seperti itu. Nah, setelah API-nya ini kita ambil ya, terus kita bisa develop sesuai dengan kebutuhan. Itu mau diganti atau dikali atau gimana. Nah, itu setelah API-nya diambil gitu loh. Ya, jadi mungkin jawaban saya seperti itu. Jadi data PRTG itu bisa diambil lewat API. Nah, nanti bisa pakai pihak ketiga untuk mengolah data itu lagi seperti itu. Itu Mbak Nurma. Terima kasih Mas Roni. Gimana Pak Kustejo? Apakah sudah terjawab Pak? Pertanyaan selanjutnya Mas dari Pak Hairul Mutakin. Untuk penerapan di kampus yang memiliki area yang luas atau perbukitan, apakah PRTG bisa diterapkan? Boleh tolong diulang Mbak Nur. Untuk penerapan di kampus yang memiliki area yang luas atau perbukitan, apakah PRTG bisa diterapkan? Kalau diterapkan sih bisa sih Pak, maksudnya. Jadi kalau PRTG mau diterapkan itu nggak sesuai dengan luas dan enggaknya ya. Intinya sih satu, device itu bisa di-ping. Ya, pertama
pasti kita bisa pooling juga ya SNMP-nya, WMI-nya, SSA-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk bikin map ya, katakanlah lokasinya, nah itu sesuai dengan argumentasi maunya kayak gimana. Seperti itu mungkin ya Mbak Nurma, tapi kalau tadi kok kayak kurang jelas saya. Tapi yang bisa saya jawab seperti itu sih Pak. Jadi selagi bisa di ping dan SNMP kita bisa tarik, ya kita bisa pooling, PRTG bisa merecord monitoring dari device-device yang sudah didaftarin, seperti itu sih Pak. Oke, lanjut Mbak Nurma. Putus-putus. Jawab. Bagaimana Pak Hairul, apakah sudah terjawab? Pertanyaan selanjutnya Mas dari Pak Hardi Agung. Ada 3 pertanyaan. Apakah berbeda MRTG dengan PRTG? Ya, berbeda. Pertanyaan kedua, apakah PRTG open source? PRTG bukan open source, tapi yang freeware ada, yaitu 100 sensor. Yang ketiga, apa sensor dari PRTG? Apa sensor dari PRTG? Jadi gini, PRTG itu acuannya dari sensor ya. Jadi kalau di tempat lain itu ya, sistem monitoring lain itu dia berdasarkan node atau berdasarkan one IP gitu kan. Itu dihitung gitu. Tapi kalau PRTG itu sensor. Jadi node-nya itu nggak dihitung tapi sensornya dihitung. Jadi ibaratnya ngeteng lah ya, seperti itu. Oke, Mbak Nurma. Bagaimana Pak Hardi? Apakah sudah terjawab, Pak? Pertanyaan selanjutnya dari Pak Heri Deni. Jika ada MITM yang juga melakukan PRTG di internal network, apakah ada strategi dan dapat kita mendapatkan info di poin atau titik mana kiranya dia menancapkan alatnya? Bisa diulang, Mbak Nurma, maaf. Putus-putus suaramu, putus-putus Mbak Nurma. Saya langsung bantu jawab aja. Oke, Pak. Ya, jadi Pak. Kalau man in the middle attack atau ini MITM itu menurut saya sih gini. Jadi kalau PRTG itu pada waktu kita setting, ada yang sifatnya kita bisa langsung ke device itu ping. Jadi selama dia reachable bisa di ping. Tapi kalau yang informasinya agak spesifik, biasanya kan mengambilnya melalui SNMP atau WMI gitu ya. Kalau mesin-mesinnya Windows kan pakai WMI. Nah, itu biasanya ada security-nya. Jadi misalnya ada user dan password-nya gitu ya. Jadi harusnya tidak dengan mudah dia bisa pasang. Pengertian bahwa dia bisa install dan menjalankan ping query kayak gitu mungkin bisa gitu ya. Kalau misalnya password-password yang tadi itu tidak kita secure. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu rekan-rekan yang menggunakan perangkat-perangkat device ataupun Windows servernya itu di credential SNMP dan WMI-nya diproteksi. Ya, mungkin itu jawabannya. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Heri Deni? Apakah sudah terjawab, Pak? Baik, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, sesi Q&A sudah selesai. Sekarang saat yang kita tunggu-tunggu, kita akan mengundi door prize berupa Oppo senilai 200.000 untuk 3 orang terpilih. Namun untuk pengundian Oppo nanti saya akan dibantu Bu Yesi. Sebelumnya, mohon untuk dapat menyalakan video yang terlebih dahulu untuk kita berfoto bersama-sama. Silahkan Pak, Bu untuk dapat menyalakan videonya terlebih dahulu sebelum kita mengumumkan door prize. Pak Paki bisa bantu untuk screenshot Pak? Aku aja Bu. Oke, Bu Nopi. Oke, tunggu halaman pertama ya.
Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar. Halaman yang kedua. Halo Mas Ade, Pak Chandra, Pak Syafruddin, bisa dibuka kameranya? Kita mau foto bersama sebentar. 1, 2, 3. Lalu yang terakhir di halaman 3. 1, 2, 3. Oke, Mbak Nurma. Thank you. Terima kasih Mbak Novi. Untuk pengumuman pemenang akan dibantu oleh Bu Yesi. Silahkan Bu Yesi. Baik Bu Nurma, terima kasih. Dari pertanyaan Bapak Ibu yang sudah masuk ini banyak banget ya, dan pertanyaannya bagus-bagus semua. Tapi kita hanya pilih 3 orang pertanyaan yang terbaik. Yaitu pertama, pemenangnya adalah Pak Koestejo. Ada Pak Koestejo? Pak Koestejo masih ada? Kalau misalnya nggak ada, kita Masih, Pak Bu. Koestejo. Oh, masih. Oke, selamat ya Pak. Oke, Terima next kasih. kedua pemenangnya adalah Bu Arini. Bu Arini masih hadir? Hadir. Ya, hadir. Oke, Bu Arini, selamat ya. Makasih. Next yang ketiga ini ada pertanyaan dari Pak Christian Andi. Pak Christian? Ya, hadir. Oke, baik. Jadi dari pertanyaan yang masuk adalah pemenangnya Bu Arini, Pak Koestejo, dan Pak Christian. Selamat ya buat Bapak Ibu yang sudah ajukan pertanyaan dan kita belum pilih. Kita ucapkan terima kasih. Next mungkin di event berikutnya bisa ya Pak. Terima kasih semuanya. Oke, selamat untuk para pemenang. Nanti akan kami kontak setelah acara ini selesai. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan sekalian atas partisipasinya. Sampai bertemu kembali di event kami selanjutnya, yaitu pada tanggal 28 April 2021. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jangan lupa ya, tanggal 28 masih ada, terus bulan Mei ada basic PRTG training tuh. Jadi silakan daftar. Siapa sih? Ya, Ya Pak, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di event selanjutnya. tetap sehat.